Mabangak! Ayo bisu. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Untuk menemani bagar kalian, hari ini Opa Korengan akan membahas sebuah film berjudul The Child. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita ke inti filmnya. Film bermula di sebuah gudang. Di sana diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di kursi dengan tangan terikat dan dijaga oleh 3 orang pria. Kemudian 2 orang pria tersebut menelpon Bos Joe, otak dari penculikan tersebut. Karena keasikan ngobrol di tengah gerimis mengundang, mereka tidak menyadari pemuda yang diculik itu sudah lepas dan tiba-tiba mereka pun dihajar dengan kunci Inggris sampai makan tanah. Beberapa saat kemudian Bos Joe datang bersama anak buahnya. Tapi saat membuka gerbang gudang tersebut, mereka dikejutkan karena melihat kawan-kawan mereka sudah bobok cantik bermandikan sirup majan. Hal itu membuat Bos Joe ketakutan dan menyuruh mereka keluar. Tapi tiba-tiba gerbang itu tertutup dan bersamaan dengan itu kepala seorang anak buahnya meledak. Mereka pun kemudian menembok ke segala arah, tapi tiba-tiba sebuah kapak menancap di kelapa teman Bos Joe dan tangan Bos Joe pun ditembok. Kemudian Bos Joe memohon untuk dibebaskan dan akan membayarnya. Tapi dia menolak. Dia pun menunjuk Bos Joe dengan obeng sampai Paraguay. Sekian berpindah ke arena pertandingan tinju. Di sana diperlihatkan seorang pemuda bernama Marco yang sedang bertanding. Dia pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Kemudian Marco pun pulang menemui ibunya yang sedang sakit. Keesokan harinya Marco mendatangi panti asuhan orang Korea yang berada di Filipina untuk menemui seorang pria pemilik panti tersebut. Pria tersebut kemudian menanyakan maksud kedatangan Marco. Ternyata Marco datang ke sana untuk menanyakan kabar terbaru tentang pencarian ayahnya. Tapi pemilik panti tersebut mengatakan dia belum mendapatkan kabar apapun tentang keberadaan ayah Marco. Marco pun menyodorkan uang hasil pertandingan tinju untuk membayar orang Korea untuk mencari ayahnya. Sepulangnya dari panti, Marco kemudian pergi ke sebuah bar. Di sana dia membeli segelas miras. Minuman keras. Tiba-tiba seorang pria datang menemuinya dan menawarkannya sebuah pekerjaan. Pria itu berencana merompok toko perhiasan dan Marco ditugaskan mematikan listrik dan mengalihkan penjaga. Marco pun menolaknya. Namun dengan iming-iming uang itu dapat digunakan untuk operasi ibunya, Marco pun terpaksa menerima tawaran itu. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk merompok toko perhiasan tersebut. Marco pun menjalankan tugasnya. Namun saat akan mematikan listrik di gardu, tiba-tiba Marco dipukul dari belakang. Untungnya Marco bisa menghindarinya. Mereka pun terlibat baku hantam. Namun karena kalah jumlah, Marco pun tak mampu mengalahkan mereka. Dia pun melarikan diri. Tapi setibanya di jalan, dia tertabrak oleh mobil seorang wanita. Wanita itu pun kemudian membawanya ke rumah sehat. Untungnya Marco baik-baik saja. Marco pun diberi uang ganti rugi oleh wanita itu. Kemudian Marco kembali ke panti asuhan itu untuk menemui pemilik panti. Di sana pemilik panti mengembalikan uang yang Marco berikan kemarin. Dan dia berkata bahwa ayah Marco telah ditemukan.
dan akan segera datang menemui Marco. Scan kemudian berpindah ke rumah Marco. Di sana Scan memperlihatkan utusan ayah Marco yang telah tiba di rumahnya. Tanpa mereka sadari, kedatangan mereka diawasi oleh seorang pria, sebut saja namanya Kim. Utusan ayah Marco kemudian menemui Marco dan berkata bahwa ayah Marco tak bisa datang menemuinya karena sakit, dan dia diutus untuk menjemput Marco. Pria itu kemudian memperkenalkan seorang wanita yang ditugaskan untuk merawat ibu Marco selama Marco di Korea. Kemudian dia menyuruh Marco bersiap karena mereka akan segera berangkat ke Korea untuk menemui ayahnya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Korea. Di dalam pesawat, Marco sedang menonton film. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Kim. Kim berkata, "Nyaris saja aku terlambat. Aku kira kalian akan berangkat besok." Kim kemudian memperkenalkan dirinya sebagai teman. Marco merasa risih dan dibuat bingung dengan Kim yang sok kenal. Kemudian mbak-mbak pramugari datang dan menyuruh Kim kembali ke kursinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Korea. Scan kemudian memperlihatkan kakak Marco yang bernama Han sedang bersiap-siap mengeksekusi dua orang pria. Kedua pria tersebut adalah pemilik media dan anak buah Han yang dituduh bersekongkol untuk memeras Han. Singkat cerita, pemilik media itu pun dieksekusi. 다 여기 있어? Anak buah Han memohon untuk diampuni, kemudian Han memberinya kesempatan. Han pun menyuruhnya berlari ke pepohonan, dan jika dia selamat maka dia akan diampuni. Pria itu kemudian berlari, tapi belum sampai 5 langkah, pria itu pun ditembok. Scan kemudian beralih ke mobil anak buah Han yang sedang membawa Marco. Tiba-tiba mobil mereka dihampiri oleh mobil Kim. Dia pun memberi kode kepada Marco untuk menggunakan sabuk pengaman. Anak buah Han yang jengkel menyuruhnya menyelip saja. Tapi tiba-tiba Kim mengeluarkan bedilnya dan menghujani mereka. Kim kemudian datang dan membersihkan mereka semua kecuali Marco. Kim lalu menelpon Han untuk meminta tebusan atas Marco. Marco kemudian tersadar dan ingin melarikan diri, tapi Kim berada di depannya dan menghadangnya. 반가워. Kemudian Kim menyapa Marco dan membuat Marco semakin bingung. Kim menyuruhnya agar tak takut. Marco yang kebingungan bertanya siapa Kim sebenarnya, tapi Kim hanya menjawab, "Teman." Marco pun kabur dan dikejar oleh Kim. Marco kemudian melompati jembatan dan hampir tertabrak oleh sebuah truk. Supir truk kemudian mengamuk dan memarahi Marco, tapi langsung dihajar oleh Kim sampai makan aspal. Kejar-kejaran kemudian berlangsung di sebuah terowongan. Karena Kim takut hujan, Marco pun berhasil lolos. Di sana Kim menyempatkan diri untuk kaca dulu dan memastikan wajahnya tetap ganteng. 괜찮네. Scan berpindah ke rumah Han. Di sana Han sedang berbincang dengan ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Dia mencurahkan keluh kesahnya tentang Marco yang diculik dan dimintai tebusan $10 juta. Scan beralih ke Marco. Setelah lolos dari kejaran Kim, kemudian Marco pergi ke sebuah telepon umum dan menelpon sebuah nomor yang diberikan oleh utusan Han. Teleponnya kemudian dijawab oleh seorang wanita bernama Yeonju yang langsung tancap gas untuk menjemput Marco.
Tiba-tiba Marco dikejutkan dengan kedatangan Kim. Dia pun kembali berlari menghindari mobil Kim. Kejar-kejaran pun terjadi. 어이 친구! Kim yang sudah pro pun berhasil menghadang Marco. Tapi dia diberi sebuah palungku oleh Marco. Kemudian Marco pun kabur dan bertemu dengan Yunju yang datang untuk menjemputnya dan langsung tancap gas. Di dalam mobil, Marco dibuat bingung karena Yunju adalah wanita yang pernah menabraknya di Filipina. Marco pun bertanya siapa Yunju sebenarnya. Kemudian Yunju menjawab, "Kau akan tahu sebelum kau metong." Mereka pun kemudian bertemu dengan iring-iringan mobil Han yang sedang mencari Marco. Han pun kemudian menelpon Yunju dan menyuruhnya membawa Marco kepadanya, tapi Yunju menolak. Kejar-kejaran pun terjadi. Yunju yang mantan pembalap F1 berhasil mengecoh Han dan meloloskan diri. Kemudian mobil Kim datang dan ikut mengejar Yunju. Di tengah kejar-kejaran, Kim hampir tertabrak oleh sebuah truk dan membuat Yunju berhasil meloloskan diri. Kemudian Yunju berhenti di sebuah hutan. Di sana Marco menanyakan tentang ayahnya. Yunju pun menceritakan tentang ayah Marco yang sedang kritis dan membutuhkan donor jantung. Dan tujuan Han mencari Marco karena ingin mengambil jantung Marco untuk didonorkan ke ayahnya. Karena Han ingin ayahnya tetap hidup, dan jika ayahnya metong maka warisan ayahnya akan jatuh ke tangan adik tirinya. Yunju pun kemudian menudingkan bedilnya ke kepala Marco. Ternyata Yunju adalah orang bayaran Han yang ditugaskan mencari Marco ke Filipina. Tapi Yunju berkhianat karena dibayar lebih banyak oleh adik tiri Han untuk menghabisi Marco agar jantungnya tidak dapat didonorkan kepada ayah Han. Tiba-tiba Kim datang dan menabrak mobil Yunju. Hal itu membuat tembokan Yunju meleset dan Marco pun kabur. Yunju pun memberondong Marco dengan tembokan. Kim yang melihat pertunjukan itu pun ikut ditembok oleh Yunju. Tapi saat Yunju kehabisan peluru, tiba-tiba Kim menuding kepalanya dan menemboknya. 적당히 하시 정말. Singkat cerita, Marco yang melarikan diri ke jalan pun ditemukan oleh iring-iringan mobil Han. Dia pun tak bisa berkutik lagi dan langsung dibawa oleh Han. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Han. Dengan tangan terikat, Marco dibawa masuk. Adik tiri Han tampak kesal karena Yunju ternyata tak bisa menghabisi Marco. Kemudian Han mengajak Marco menemui ayahnya. Tiba-tiba Han menyuruh anak buahnya untuk memulai operasi. Hal itu membuat Marco kaget. Mereka pun lalu memegang Marco dan menyuntiknya dengan bius. Tapi saat akan memulai operasi, Marco pun sadar. Hal itu mengagetkan tim dokter. Kemudian ketua tim dokter menyuruh untuk membiusnya lagi. Tapi dokter yang akan membiusnya terjatuh dan suntikannya pun menancap di leher pemimpin tim dokter. Anak buahan yang datang untuk memeriksa pun diguruk dan ditusuk oleh seorang dokter. Ternyata dokter tersebut adalah Kim yang menyamar. Di sisi lain, Han yang baru selesai mandi wajib sangat geram mendengar hal itu. Dia pun menghampiri Kim dengan membawa bedilnya. Tawar-menawar tebusan Marco pun terjadi. 자, 앞장서. Di sela-sela perdebatan mereka, tiba-tiba adik tiri Han muncul.
dan langsung melepaskan tembakan ke arah Marco. Dan tembok menembok pun terjadi. Tapi tiba-tiba Han mengamuk dan menyuruh anak buahnya berhenti menembok karena takut mengenai ayahnya yang terbaring di dalam ruang operasi. Ternyata tembakan mereka ada yang mengenai perut ayah Han. Hal itu pun membuat Han semakin murka. Dia pun mendobrak pintu ruang operasi dan langsung menuding Kim dengan bedilnya. 개새끼야 뭐 하는 거야 지금? Tawar-menawar pun kembali terjadi. Kali ini Han menyerah dan membayar tebusan 10 juta dolar pada Kim. Kim pun menyerahkan Marco kepada Han. Marco semakin kebingungan dan ketakutan. Han kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan ruang operasi kembali. Kim kemudian berpesan pada Marco sebelum dia pergi. Tetap semangat teman, jangan khawatir, kau akan tetap hidup. Percayalah. Kemudian Kim berpamitan pada Han. Han pun menghentikan Kim dan menuding kepalanya dengan bedilnya. 새끼. 스톱. Tapi bukannya takut, Kim dengan santai mengatakan pada mereka bahwa dia seorang profesional. Kim pun menyuruh mereka menurunkan bedil. Tapi mereka tak mau menurunkannya dan mereka pun baku hantam. Baba enggak. Kim berhasil menembok Han dan menghabisi semua anak buahnya. Han pun terpaksa mengakui kehebatan Kim dan dia pun bobok cantik. 프로. Kim kemudian mengajak Marco pulang. Tapi saat mereka akan pergi, adik tiri Han menghadang mereka karena dia tak ingin membiarkan Marco hidup. 야 나와. Karena banyak bacot yang gak penting, Marco pun menampolnya sampai TWW. Dia pun kemudian menawari Kim untuk menghabisi Marco. Kim berkata, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Untunglah kau bukan bagian dari keluarga ini. Kim kemudian menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kilas balik cerita Kim memperlihatkan Yunju yang diutus oleh Han untuk mencari Marco ke Filipina. Yunju pun menemui Kim untuk meminta bantuan. Kim kemudian menemui pemilik panti asuhan tempat Marco dan Kim dibesarkan. Saat itu panti terancam tutup karena kekurangan dana dan bangunan yang sudah tua. Kim pun meminta pemilik panti mencarikan seorang anak yang ciri-cirinya mirip dengan adik Han. Dengan imbalan donasi untuk panti dan Kim ingin berbuat baik di akhir hidupnya. Karena dokter berkata umurnya sudah tak lama lagi. Pemilik panti pun terpaksa menyetujui permintaan Kim dan dia pun memilih Marco yang kebetulan sedang mencari ayahnya. Kim pun berhasil menipu Yunju dan mendapat imbalan dari Yunju. Tapi tak hanya sampai situ, Kim pun ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk meminta tebusan pada Han untuk membantu Marco yang membutuhkan biaya untuk operasi ibunya. Kim pun selalu mengawasi Marco untuk menjamin keselamatan Marco. Mendengar hal itu, Marco sangat marah dan ingin menghajar Kim, tapi ditangkis oleh Kim. Kim kemudian mengajak Marco pulang. Sekian kemudian berpindah ke Filipina yang memperlihatkan panti asuhan yang sedang direnovasi dan Marco yang sedang menjaga ibunya yang sudah dioperasi. Kemudian Kim datang menemui Marco. Dia pun mengajak Marco ke taman dan mengucapkan perpisahan terakhir karena umurnya tak lama lagi. Tapi Marco menolaknya dengan ucapan pak, pak, pak. Di akhir cerita, scan memperlihatkan Kim yang sedang datang menemui dokter. Dokter pun mengatakan kesehatannya baik-baik saja.
Ternyata selama ini Kim diperiksa oleh dokter malpraktek. Kim pun tertawa dan kebingungan karena ternyata dia nggak jadi meninggoy. Dan film pun tamat. Kalau dipikir-pikir niat berbuat baik Kim ini baik apa malah jahat sih guys?